Bayangkan jika seluruh cuaca di bumi bisa dikendalikan hanya dengan satu tombol. Badai, hujan, gelombang panas, tsunami, bahkan suhu ekstrim yang mampu membekukan sebuah kota hanya dalam hitungan menit. Awalnya teknologi ini diciptakan untuk menyelamatkan umat manusia, namun suatu hari seseorang berhasil mengambil alih kendalinya, dan ketika itu terjadi seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Dan inilah kisah Geostorm. Tahun 2019, bumi sedang menghadapi masa yang sulit. Perubahan iklim semakin tidak terkendali. Bencana alam terjadi hampir di setiap sudut dunia. Banjir besar melanda berbagai negara. Gelombang panas mematikan menghancurkan kota-kota besar. Jutaan orang kehilangan nyawa. Dan umat manusia mulai menyadari satu hal. Jika mereka tidak menemukan solusi, planet ini perlahan akan membunuh mereka sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara-negara besar memutuskan untuk bekerja sama. Amerika Serikat, China, Rusia, Jerman, India, dan belasan negara lainnya. Mereka mengesampingkan konflik politik, melupakan perbedaan, dan membangun sebuah proyek raksasa, proyek yang belum pernah ada sebelumnya, sebuah jaringan satelit luar angkasa bernama Dutch Boy. Sistem ini terdiri dari ratusan satelit yang mengelilingi bumi, masing-masing mampu mengendalikan cuaca di wilayah tertentu. Jika sebuah badai terbentuk, Dutch Boy bisa menghentikannya. Jika suhu terlalu panas, Dutch Boy bisa mendinginkannya. Jika tsunami akan terjadi, Dutch Boy bisa menstabilkan kondisi laut. Singkatnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berhasil mengendalikan alam. All overseen by the International Space Station, but we all came to call it Dutch Boy. Everyone was warned, but no one listened. Orang yang memimpin proyek luar biasa ini adalah seorang ilmuwan bernama Jack Lawson. Pria jenius, keras kepala, dan terkenal tidak suka mengikuti aturan. Menurut Jack, jika ada kesempatan menyelamatkan manusia, maka prosedur bisa menunggu, dan pola pikir itulah yang sering membuatnya bentrok dengan pemerintah. Suatu hari, Jack harus menghadiri sidang resmi pemerintah. Ia duduk di hadapan para senator. Wajah mereka menunjukkan ketidaksukaan yang sudah lama dipendam. Mereka menuduh Jack berkali-kali melanggar protokol, mengambil keputusan sepihak, mengaktifkan sistem tanpa izin, dan bertindak seolah Dutch Boy adalah miliknya pribadi. Jack tidak menyangkal tuduhan itu, namun menurutnya, setiap keputusan yang dia ambil selalu bertujuan menyelamatkan nyawa manusia. Sayangnya, alasan tersebut tidak cukup. Bagi para pejabat, Jack adalah ancaman, pria yang terlalu sulit dikendalikan. Sidang pun berakhir dan keputusan akhirnya dijatuhkan. Jack Lawson resmi dicopot dari proyek Dutch Boy. Lebih buruk lagi, tim yang selama ini bekerja sama bersamanya juga ikut disingkirkan. Seluruh kendali sistem akan dipindahkan ke pemerintah. I'm not cutting a single one of those people loose. Excuse me? My crew didn't do anything wrong. Excuse me, I'm not asking for your input. Dutch Boy will go on without you. Am I making myself clear? This meeting is adjourned. Thank you. Dari kejauhan, seorang pria memperhatikan semua itu. Namanya Max Lawson, adik kandung Jack, sekaligus pejabat pemerintahan yang baru ditunjuk untuk mengawasi Dutch Boy. Hubungan mereka sebenarnya cukup rumit, karena di satu sisi mereka adalah saudara, namun di sisi lain mereka kini berdiri di dua kubu yang berbeda. Jack merasa dikhianati. Ia percaya adiknya tidak berusaha cukup keras untuk membelanya, sementara Max merasa dirinya hanya menjalankan tugas. Sejak hari itu, hubungan keduanya menjadi renggang. Sorry, Jake. You're fired. 3 tahun berlalu, Dutch Boy terus beroperasi. Dunia perlahan menjadi lebih aman. Bencana alam berhasil dikendalikan, dan banyak orang mulai percaya bahwa ancaman iklim akhirnya telah berakhir. Namun mereka salah, sangat salah. Di sebuah wilayah gurun Afghanistan, sebuah tim investigasi memasuki kota yang terlihat aneh. Mereka berjalan perlahan di antara bangunan yang tertutup es. Wajah mereka dipenuhi kebingungan, karena tempat ini seharusnya merupakan salah satu wilayah terpanas di dunia. Namun sekarang, seluruh kota membeku, mobil-mobil terkunci di dalam es, jalanan membeku total, dan ratusan penduduk ditemukan tewas di tempat mereka sendiri. Seolah musim dingin datang dalam hitungan detik. Tidak ada penjelasan ilmiah yang masuk akal. Satu-satunya kemungkinan adalah Dutch Boy mengalami kegagalan.
Berita tersebut segera sampai ke Washington. Max dipanggil menghadiri rapat darurat di Gedung Putih. Di dalam ruangan, para pejabat mulai berdebat. Sebagian menganggap insiden ini hanya gangguan kecil, sebagian lagi mulai khawatir. Namun yang membuat Max kesal adalah mereka lebih sibuk membahas dampak politik daripada nyawa manusia yang baru saja hilang. Sementara mereka berdebat, lebih dari 300 orang sudah meninggal dan tidak ada seorang pun yang tahu apa penyebabnya. Max akhirnya mengusulkan sesuatu hal. Satu-satunya orang yang benar-benar memahami Dutch Boy adalah Jack. Mereka harus memanggilnya kembali. Tidak ada pilihan lain. Awalnya banyak yang menolak, namun kondisi semakin mendesak. Akhirnya presiden menyetujui usulan tersebut, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Jack Lawson akan kembali terlibat dalam proyek yang dulu ia ciptakan. Saat itu, Jack sedang menikmati hidup sederhananya di Florida, jauh dari politik, jauh dari pemerintahan, jauh dari semua masalah yang dulu menghancurkan karirnya. Tiba-tiba Max datang membawa kabar yang tidak ingin ia dengar. Dutch Boy mengalami kegagalan sistem dan mereka membutuhkan bantuannya. Jack langsung menolak. Baginya, orang-orang itu hanya datang ketika mereka membutuhkan sesuatu. Saat ia dipermasalahkan dulu, tidak ada satupun yang membelanya. Namun setelah mendengar ratusan orang tewas di Afghanistan, ekspresi Jack berubah karena meskipun ia membenci pemerintah, ia tetap mencintai Dutch Boy. Dan yang paling penting, ia tidak ingin melihat lebih banyak orang kehilangan nyawa. Akhirnya Jack setuju membantu, namun dengan satu syarat. Ia tidak mau diperintah oleh siapapun, termaksud adiknya sendiri. So what, is that a yes? As long as it's not you. Yeah. Tak lama kemudian, Jack berangkat menuju stasiun luar angkasa tempat Dutch Boy berada. Perjalanan panjang itu terasa aneh, karena ia sedang kembali ke tempat yang dulu menjadi kebanggaannya, sekaligus tempat yang menghancurkan hidupnya. Sementara itu di Hong Kong, seorang insinyur bernama Cheng Long mulai menemukan kejanggalan. Ia mencoba mengakses data satelit, namun seluruh aksesnya ditolak. Bahkan beberapa sistem penting mendadak terkunci. Awalnya ia mengira hanya gangguan biasa, namun semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas ada seseorang yang sengaja menyembunyikan sesuatu. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang teknisi di stasiun luar angkasa menemukan data aneh dari satelit Afghanistan. Ia diam-diam menyimpan salinan data tersebut, seolah sadar bahwa informasi itu sangat penting. Namun setelah sempat melaporkannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lorong tempatnya berjalan mendadak terkunci, sistem keamanan aktif sendiri, udara dalam ruangan mulai tersedot keluar, dan dalam hitungan detik, teknisi itu tewas mengenaskan. Please stand clear of the door. Kematian tersebut langsung dinyatakan sebagai kecelakaan, tapi seseorang tahu bahwa itu bukan kecelakaan, dan seseorang itu adalah Jack Lawson. Karena sesampainya di stasiun luar angkasa, Jack mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Kerusakan Dutch Boy bukanlah kesalahan sistem, bukan bug, bukan gangguan teknis. Seseorang sedang memainkan seluruh sistem dari balik layar. Dan jika dugaannya benar, maka ancaman terbesar umat manusia bukan lagi cuaca, melainkan manusia itu sendiri. Jack tidak percaya pada kebetulan. Terlalu banyak hal aneh terjadi dalam waktu yang berdekatan. Kota membeku di Afghanistan, data satelit menghilang, seorang teknisi tewas secara misterius, dan sekarang sistem Dutch Boy mulai menunjukkan perilaku yang tidak masuk akal. Semua petunjuk itu mengarah pada satu kemungkinan, seseorang sedang melakukan sabotase. Begitu tiba di pusat kendali Dutch Boy, Jack langsung memimpin investigasi. Ia bertemu dengan para ilmuwan dan teknisi yang kini mengelola stasiun tersebut. Meski sebagian dari mereka mengenalnya sebagai pencipta Dutch Boy, suasana terasa canggung karena mereka tahu Jack pernah disingkirkan dari proyek ini, dan kini ia kembali saat semuanya mulai berantakan. Tanpa membuang waktu, Jack memeriksa satelit yang menyebabkan bencana di Afghanistan. Seharusnya satelit itu bertugas menurunkan suhu secara perlahan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Seluruh kota membeku dalam hitungan menit, hal yang secara teori tidak mungkin terjadi. Yang lebih aneh lagi, semua data mengenai kejadian itu sudah terhapus, seolah seseorang sengaja menghilangkan jejak. Di bumi, Cheng Long terus menyelidiki keanehan yang ia temukan. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa ada seseorang dari level tertinggi pemerintahan yang memblokir akses mereka. Ini bukan pekerjaan hacker biasa,
pelakunya memiliki otoritas luar biasa. Merasa situasinya semakin berbahaya, Cheng mencoba menghubungi Max. Namun, sebelum mereka sempat bertemu, sekelompok pria misterius mulai memburunya. Seseorang ingin membungkamnya, dan itu berarti dugaan Cheng benar. Put the data on his chip. Grab his laptop. Let's go. Sementara itu, Jack dan timnya berhasil mengambil salah satu panel satelit yang rusak. Di dalam panel tersebut tersimpan data penting yang seharusnya menjelaskan penyebab kerusakan. Namun saat proses pengambilan berlangsung, sesuatu kembali terjadi. Lengan mekanik stasiun luar angkasa tiba-tiba bergerak sendiri, tanpa perintah, tanpa alasan, langsung mengarah ke posisi Jack. Dalam hitungan detik, nyawanya hampir melayang. Beruntung ia berhasil menghindar. Namun kejadian itu semakin memperkuat keyakinannya. Seseorang sedang mencoba membunuhnya. Malam itu Jack diam-diam memeriksa data yang berhasil ia selamatkan. Dan hasilnya membuat bulu kuduk merinding. Tak ada kerusakan perangkat keras, tak ada kesalahan sistem, yang ada hanyalah sebuah program asing, sebuah virus. Virus tersebut mampu mengambil alih satelit dan mengubah fungsinya. Jika dibiarkan, virus itu bisa menyebar ke seluruh jaringan Dutch Boy, dan ketika itu terjadi, seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Di Washington, Max menerima telepon darurat dari Cheng. Dengan suara panik, Cheng menjelaskan bahwa semua akses mereka telah diblokir. Lebih buruk lagi, ia yakin ada orang dalam pemerintahan yang terlibat. Awalnya Max sulit mempercayainya, namun beberapa menit kemudian, pria yang baru saja memberi informasi itu tewas secara misterius. Kabar kematian Cheng menghantam Max seperti palu, karena sekarang semua dugaan berubah menjadi kenyataan. Mereka sedang menghadapi konspirasi besar. Di stasiun luar angkasa, Jack mulai menyadari bahwa ia tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan orang-orang yang bekerja bersamanya, karena pelaku bisa saja berada sangat dekat. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV milik teknisi yang tewas sebelumnya, dan dari sanalah sebuah fakta penting terungkap. Teknisi tersebut ternyata berhasil menyalin data satelit sebelum meninggal. Artinya, jawaban yang mereka cari masih ada. Mereka hanya perlu menemukannya. Pencarian pun dimulai. Jack dan salah satu ilmuwan yang ia percaya menyusuri berbagai bagian stasiun. Mereka membuka loker, memeriksa ruang penyimpanan, dan akhirnya menemukan perangkat yang dicari. Ketika data berhasil dibuka, semuanya menjadi jelas. Virus memang berasal dari dalam stasiun luar angkasa, bukan dari luar, bukan dari satelit, melainkan dari seseorang yang bekerja di sana. Artinya, pengkhianat itu ada di antara mereka. Sementara Jack berusaha mengungkap identitas pelaku, situasi di bumi semakin memburuk. Satelit-satelit mulai mengalami gangguan secara berantai. Cuaca menjadi tidak stabil. Sistem pengendali iklim kehilangan sinkronisasi. Dan beberapa wilayah mulai mengalami fenomena yang tidak masuk akal. We have nearly 200 satellites reporting malfunctions, most of them nearing critical. 1,000 storm warnings issued around the world. Di Hong Kong, temperatur tiba-tiba melonjak drastis, jalanan berubah menjadi tungku raksasa. Aspal meleleh, bangunan mulai terbakar, dan ribuan orang berlarian menyelamatkan diri. Di lokasi lain, badai salju muncul di tempat yang seharusnya panas, sementara wilayah tropis mengalami hujan es raksasa. Semua bencana itu hanya permulaan, karena virus terus menyebar dan waktu mereka semakin sedikit. Way she goes. Max kemudian bekerja sama dengan seorang agen rahasia bernama Sarah. Mereka mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini tersembunyi, dan semakin banyak fakta yang terungkap, semakin mengerikan kebenarannya. Mereka menemukan sebuah proyek rahasia bernama Zeus, sebuah simulasi komputer yang menggambarkan skenario terburuk jika seluruh satelit Dutch Boy digunakan sebagai senjata.
Dalam simulasi itu, badai muncul di seluruh dunia secara bersamaan. Gempa atmosfer menghancurkan kota-kota, gelombang panas membakar negara-negara, dan jutaan manusia tewas hanya dalam beberapa jam. Nama skenario tersebut hanya satu, yaitu Geostorm. Saat membaca laporan itu, ruangan mendadak hening, karena mereka akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang tidak sedang merusak Dutch Boy, seseorang sedang mengubah Dutch Boy menjadi senjata pemusnah massal terbesar dalam sejarah manusia. Di luar sana, bencana terus bertambah, korban terus berjatuhan, dan tidak ada satupun pemerintah yang mengetahui siapa dalangnya. Di stasiun luar angkasa, Jack menatap bumi dari jendela observasi, planet biru yang selama ini ia coba lindungi, planet yang kini berada di ambang kehancuran. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang membuat suasana semakin mencekam. Jika kita tidak menghentikan virus ini sekarang, maka dalam hitungan jam, seluruh dunia akan hancur. Dan saat itulah alarm darurat berbunyi di seluruh stasiun. Sebuah peringatan merah muncul di layar utama. Potensi Geostorm terdeteksi. Waktu menuju krisis global, 90 menit. Semua orang membeku. Tidak ada yang berbicara karena mereka tahu apa arti angka itu. Mereka hanya memiliki 1,5 jam untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Alarm darurat terus berbunyi di seluruh stasiun luar angkasa. Lampu merah berkedip tanpa henti. Semua orang terpaku melihat layar utama. Hanya tersisa 90 menit sebelum Geostorm dimulai. Jika itu terjadi, seluruh sistem cuaca bumi akan kehilangan kendali secara total. Dan ketika ratusan satelit mulai menyerang secara bersamaan, tidak akan ada tempat yang aman di bumi. Max dan Sarah terus memburu dalang di balik semua ini. Mereka tahu waktu semakin dekat, dan satu-satunya cara menghentikan Geostorm adalah mematikan Dutch Boy menggunakan kode otorisasi khusus milik Presiden Amerika Serikat. Masalahnya, mereka belum tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik layar. Awalnya kecurigaan mengarah ke Presiden karena hanya sedikit orang yang memiliki akses sebesar itu. Namun, semakin jauh penyelidikan berjalan, muncul fakta yang jauh lebih mengejutkan. Di stasiun luar angkasa, Jack berhasil menemukan sumber utama virus, dan semua jejak mengarah pada salah satu orang di dalam timnya sendiri, pria bernama Duncan. Saat identitasnya terbongkar, Duncan tidak lagi berusaha bersembunyi. Ia langsung mengeluarkan pistol, membuktikan bahwa semua dugaan Jack memang benar. Ternyata selama ini Duncan bekerja untuk seseorang di bumi, seseorang yang memiliki kekuasaan besar, seseorang yang ingin mengubah Dutch Boy menjadi senjata politik yang paling mematikan di dunia. Duncan menjelaskan bahwa dirinya dibayar sangat mahal untuk menjalankan misi tersebut. Baginya, uang jauh lebih penting daripada nasib miliaran manusia. Jack mencoba membujuknya, namun semuanya sudah terlambat. Duncan telah menanam program penghancur otomatis ke dalam sistem. Lebih parah lagi, setelah Geostorm dimulai, seluruh stasiun luar angkasa juga akan meledak. Artinya semua saksi akan ikut mati. Tanpa banyak bicara, perkelahian sengit pun terjadi. Di tengah gravitasi rendah, di tengah stasiun yang mulai kehilangan kendali, mereka bertarung mempertaruhkan nasib seluruh dunia. Sementara itu di bumi, Max akhirnya berhasil mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan jawabannya membuatnya terdiam. Orang yang berada di balik semua kekacauan ini bukan presiden, melainkan Leonard Detcom, menteri luar negeri sekaligus orang yang selama ini terlihat paling mendukung penyelidikan mereka. Selama ini Leonard berpura-pura membantu, padahal dialah dalang sebenarnya. Rencananya sangat sederhana, namun mengerikan. Dengan menggunakan Dutch Boy, ia bisa menciptakan bencana di negara manapun, menghancurkan lawan politik, mengacaukan ekonomi dunia, dan menjadikan Amerika sebagai satu-satunya negara superpower yang tersisa. Ketika presiden dan para pesaing politiknya tewas, Leonard akan naik menjadi pemimpin baru, dan seluruh dunia berada dalam genggamannya. Menyadari fakta itu, Max langsung menghubungi Sarah. Mereka harus menyelamatkan presiden sekarang juga, karena Leonard sudah menyiapkan tahap terakhir rencananya. Gunman spotted. POTUS is compromised. You two, clear the emergency exit now! You need to come with me. Membunuh presiden sebelum kode penghentian Dutch Boy digunakan. Di Orlando, presiden sedang menghadiri kampanye politik ketika cuaca mulai berubah drastis. Langit mendadak menghitam. Awan berputar seperti pusaran raksasa. Petir menyambar tanpa henti.
Geostorm sudah dimulai. Dear God. Max dan Sarah berhasil menemukan presiden tepat waktu. Mereka membawanya kabur sebelum anak buah Leonard menyerang. Kejar-kejaran brutal pun terjadi, mobil melesat di tengah badai. Petir menghancurkan gedung-gedung di sekitar mereka. Jalanan mulai retak dan puing-puing berterbangan di segala arah. Namun bahaya tidak hanya datang dari cuaca. Anak buah Leonard juga terus memburu mereka, mencoba membungkam semua orang yang mengetahui kebenaran. Di tengah kekacauan itu, Sarah menunjukkan kemampuannya sebagai agen rahasia. Berkali-kali ia menyelamatkan presiden dan Max dari kematian. Alright, it's saying we're back in the clear with the 4 mates to 91. Barrier. Sementara itu, bencana mulai terjadi di seluruh dunia. Mumbai dihantam tornado pasir raksasa, Hong Kong terbakar akibat gelombang panas ekstrim, Moskow diluluh lantahkan sinar panas dari satelit, Dubai diterjang badai mematikan, dan lautan mulai membentuk gelombang raksasa. Jutaan orang berlarian, panik, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke stasiun luar angkasa, situasinya semakin memburuk. Program penghancur otomatis sudah aktif, hitungan mundur terus berjalan. Seluruh kru diperintahkan meninggalkan stasiun karena beberapa menit lagi tempat ini akan meledak. Namun Jack memilih tetap tinggal. Ia tahu satu hal, jika tidak ada yang merestart sistem secara manual, Geostorm tidak akan pernah berhenti, dan orang itu harus dirinya. Mr. Lawson, we thank you for your sacrifice. Di bumi, Max akhirnya berhasil membawa presiden ke lokasi aman. Untuk pertama kalinya, presiden mengetahui seluruh kebenaran, dan tanpa ragu, ia memberikan kode otorisasi penghentian Dutch Boy. Kode itu langsung dikirimkan ke stasiun luar angkasa. Namun ada masalah baru, kode tersebut hanya bisa menghentikan Geostorm, bukan menghentikan ledakan stasiun. Artinya, jika Jack berhasil menyelamatkan dunia, ia tetap akan mati di sana. Saat menerima kode itu, Jack hanya tersenyum kecil, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan. Ia lalu menghubungi Max untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Can you forgive me? It's all my fault. I'm the one who put you up there. Hey, it's okay. Wanted to go. It was my choice. Look after my little girl. You're a good man, Jake. See you, kiddo. Keduanya berbicara bukan sebagai pejabat, bukan sebagai ilmuwan, melainkan sebagai kakak adik. Jack meminta maaf atas semua pertengkaran mereka, dan Max melakukan hal yang sama. Mereka akhirnya berdamai, tepat ketika waktu hampir habis. Beberapa menit kemudian, Jack berlari menuju ruang kontrol utama. Stasiun terus runtuh di sekelilingnya. Ledakan terjadi di mana-mana. Alarm meraung tanpa henti. Ia berhasil memasukkan kode presiden. Sistem mulai merestart. Satu persatu satelit mulai kembali normal. Badai mulai mereda. Tornado menghilang. Gelombang panas berhenti. Dan untuk pertama kalinya, harapan kembali muncul. Namun hitungan mundur ledakan sudah mencapai detik-detik terakhir. Jack dan sahabatnya, UT, berusaha mencapai kapsul penyelamat. Mereka berlari melewati puing-puing yang berterbangan, melewati koridor yang hancur, dan akhirnya berhasil keluar tepat sebelum ledakan besar menghancurkan stasiun. Ledakan raksasa menerangi luar angkasa. Dutch Boy hancur. Rebooting. The net is back up. The virus is gone. Have lost the space station. A tragic ending for the two heroes still aboard. Picking up exhaust flares in a mayday pattern. Di bumi, semua orang menyaksikan cahaya itu, termasuk putri Jack yang sejak awal terus percaya bahwa ayahnya akan kembali. Awalnya tidak ada tanda kehidupan, tidak ada sinyal, tidak ada komunikasi. Namun beberapa saat kemudian, sebuah cahaya kecil berkedip di antara puing-puing. Jack masih hidup. Tim penyelamat segera bergerak, dan tak lama kemudian, Jack serta UT berhasil diselamatkan.
Di saat yang sama, Leonard akhirnya ditangkap, konspirasinya terbongkar, dan rencananya untuk menguasai dunia berakhir gagal total. Beberapa bulan kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Bumi berhasil selamat dari Geostorm. Negara-negara kembali bekerja sama, dan sistem pengendali cuaca dibangun ulang dengan pengawasan internasional yang lebih ketat. Jack akhirnya kembali berkumpul bersama putrinya, sementara hubungan dengan Max juga membaik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka kembali menjadi keluarga. Film pun ditutup dengan sebuah pesan sederhana bahwa teknologi sehebat apapun pada akhirnya tetap bergantung pada manusia yang mengendalikannya. Karena ancaman terbesar bagi dunia bukan selalu badai, bukan gempa, bukan tsunami, melainkan keserakahan manusia itu sendiri. Dan ketika kekuasaan berada di tangan orang yang salah, bahkan alat yang diciptakan untuk menyelamatkan dunia bisa berubah menjadi senjata yang menghancurkan. Belongs to all of us now. One planet, one people.